Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Terima kasih sudah kembali ke channel ini. Kali ini kita akan melanjutkan kisah yang dialami Rana, teror gundik. Tidak usah menunggu terlalu lama, mari kita langsung mendengarkan ceritanya. Dan alam sukma dimulai dari sekarang. Semakin lama, penyakit ibunya semakin parah. Rumah itu mulai berubah. Ayam tetangga sering berkokok jam 1 malam. Kucing suka duduk di depan pintu dapur sambil menatap kosong. Setiap pagi, ada bunga tabur kering di bawah meja makan. Ibunya bahkan pernah mimpi buruk berulang tentang ular hitam yang melilit tubuhnya. Dan malam-malam, Rana sering mendengar suara seperti ada yang mengikis kayu dari bawah rumah. Tetapi hal paling aneh terjadi pada suatu malam. Rana turun untuk minum. Lampu dapur remang, dan ia melihat Bu Sarti membelakangi dia, sedang menggiling sesuatu di ulekan. Warnanya hitam pekat, bau busuk, seperti daging busuk dicampur tanah kuburan. Waktu Rana tanya itu apa, Bu Sarti hanya tersenyum pelan. Ini jamu buat ibumu, Nduk, supaya makin kuat. Dan Rana percaya, karena Bu Sarti adalah satu-satunya orang yang terlihat peduli. Tapi bukannya membaik, makin hari Bu Ranti semakin kurus. Tulangnya kelihatan, kulitnya seperti ditarik dari dalam. Membuatnya kesakitan luar biasa. Ia sering meringkuk sambil memegangi perut. Tapi ketika dibawa ke UGD, semua hasilnya normal. Di kemudian hari, di tengah hiruk-pikuk pasar yang ramai, Rana berlari melewati gang-gang sempit antara kios sayur dan penjual ikan. Nafasnya berat, wajahnya pucat, mata sembab karena kurang tidur. Karena semalaman, ia menemani Bu Sarti menjaga ibunya yang terus mengigau. Tubuhnya panas dingin dan bicara tak jelas. Rana menemukan ayahnya sedang menata tumpukan kain di depan toko. Dengan suara yang hampir pecah, Rana memanggilnya. Ayah. Ayahnya menoleh, sedikit terkejut melihat anaknya muncul tiba-tiba dengan kondisi kacau. Rana langsung mendekat, menggenggam lengan ayahnya erat. Lebih erat daripada biasanya. Seolah takut lelaki itu akan menghilang. Ayah, tolong, ikut pulang. Ibu makin parah. Ayahnya menarik nafas panjang. Wajahnya tampak kesal bercampur bingung. Parah bagaimana? Kan ibu cuma kecapean. Biar istirahat. Rana menggeleng keras. Air mata mulai mengalir. Bukan cuma capek ya. Ibu ngomong yang aneh-aneh. Badannya panas. Terus kayak ketakutan sama sesuatu yang gak ada. Ayahnya tetap diam, menatap jalanan pasar yang sibuk seolah sedang mencari alasan untuk tidak pergi. Rana menelan ludah lalu bersuara lebih lirih, lebih putus asa. Ayah, aku gak mau kehilangan ibu.
Tolong, kita bawa ibu ke Kiai Mahfud. Orang-orang bilang Kiai bisa bantu kalau ini bukan sakit biasa. Ayahnya terdiam lama, terlalu lama. Suara pasar seakan memudar. Hanya tersisa suara sedu sedan Rana. Akhirnya dengan suara datar, sang ayah menjawab. Nduk, ayah lagi kerja. Nanti saja kita bahas. Rana menatap ayahnya. Hatinya hancur. Kerja bisa ayah tinggal sebentar. Tapi kalau ibu meninggal, Rana nggak bisa balikin ibu lagi. Untuk sesaat, tangan Rana menggenggam lengan ayahnya lebih kuat. Memohon, memaksa, menyeret semua keberanian yang ia punya. Namun ayahnya tetap tidak bergerak. Rana akhirnya melepaskan genggaman itu dengan gemetar dan berjalan mundur perlahan, menatap ayahnya dengan rasa kecewa yang terlampau berat untuk usia sebelia itu. Dan di tengah keramaian pasar yang tak peduli, Rana berbisik. Aku cuma ingin ibu selamat. Itu aja ya. Setelah itu Rana pun berjalan gontai keluar dari deretan kios pasar. Matanya masih berkaca-kaca, langkahnya berat, dan pikirannya penuh kecemasan tentang ibunya di rumah. Di tikungan dekat warung rempah, seseorang memanggilnya dengan suara lembut. Rana, kamu kenapa? Kok matanya merah begitu? Rana menoleh. Itu Nisa, karyawan ayahnya, dan juga anak Bude Sarti. Wajah Nisa tampak penuh simpati. Rana mengusap matanya cepat-cepat. Nggak apa-apa, Kak. Cuma sakit ibu makin parah. Nisa langsung menunjukkan ekspresi kaget. Astaga, aduh, kasihan banget Bu Ranti. Aku tuh suka lihat beliau bantu-bantu di toko. Orangnya baik banget. Kamu jangan sedih, ya. Kadang orang sakit itu cuma butuh istirahat. Ayahmu pasti bisa ngurus. Kamu juga harus kuat. Rana pun hanya mengangguk dan berusaha tersenyum, meskipun sangat berat. Nisa menambahkan dengan suara yang lebih lirih. Kalau ada apa-apa, kamu bisa cerita sama kakak yo. Aku sayang sama kamu, Rana. Rana mengangguk pelan, hanya agar percakapan segera selesai. Ia tidak tahu mengapa dada terasa lebih sesak setelah ucapan itu. Beberapa hari kemudian, Rana pulang lebih cepat karena sekolah bubar lebih awal. Waktu itu, rumah terasa sepi. Hanya terdengar suara orang bicara dari dapur. Bu Sarti dan seorang wanita yang lebih tua. Rana bersembunyi di balik tembok dan mendengarkan. Dan disinilah semuanya pecah dan terungkap. Wanita tua itu berkata, Kamu lamban, Sarti. Santetnya sudah kamu kirim. Tapi perempuan itu belum mati juga. Anakmu kapan bisa jadi istri satu-satunya kalau begini terus? Rana terpaku, darahnya dingin. Dan kelanjutannya lebih gila lagi. Anakmu itu sudah berhasil merebut hati suami majikanmu. Tinggal kamu habiskan istrinya. Setelah itu semua beres. Rana memegangi mulutnya, takut bersuara. Anak Bu Sarti adalah selingkuhan kedua ayahnya. Anak Bu Sarti kan Nisa. Bukan pelanggan toko, bukan wanita asing. Orang dalam yang dekat. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang curiga. Dan Bu Sarti, pembantu yang dianggap keluarga.
Dialah yang mengirim santet, bukan karena dendam, bukan karena benci, tapi demi anaknya, supaya anaknya menggantikan posisi istri sah. Malam harinya, setelah Bu Sarti keluar beli sayur, Rana pun menunggu hingga seseorang yang mengajak bicara Bu Sarti pergi dari rumahnya. Dan malam harinya, setelah Bu Sarti keluar beli sayur, Rana memberanikan diri masuk ke dapur untuk memeriksa sesuatu. Ia merasakan, entah kenapa, di bawah kolong meja dapur tempat biasanya disimpan alat-alat masak, ada sesuatu. Dan benar, sesuai dugaan Rana, ia menemukan kantong kain lusuh. Kain itu diikat dengan benang merah. Dengan tangan gemetar, Rana membukanya. Dan di dalamnya ada rambut ibunya yang sudah rontok, kuku-kuku, sisa kain dari baju kerja ibunya, dan tanah kuburan kering. Juga jarum hitam yang menancap di gulungan rambut itu. Itu bukan jamu, itu alat santet. Jantung Rana serasa berhenti saat ia hendak menutup kantong itu. Suara langkah kaki terdengar dari belakang. Rana menoleh dan Bu Sarti berdiri di pintu dapur. Wajahnya tidak lagi ramah, matanya kosong. Ekspresinya tajam seperti binatang yang sudah mengintai mangsa. Kamu tidak seharusnya lihat itu, Dok. Rana mundur sedikit. Tangannya bergetar. Bude, kenapa? Kenapa Bude melakukan ini ke ibu? Bu Sarti hanya tersenyum tipis. Karena ibumu sudah terlalu lama bertahan. Kau tahu sendiri, laki-laki itu memilih anakku. Suasana seketika berubah menjadi diam, mencekam, dan dingin. Ibumu harus pergi. Rana pun berlari keluar rumah dan mencari bantuan. Wajahnya yang pucat, matanya yang sembab, tetapi langkahnya cepat. Ia berlari ke warung jamu di ujung gang, tempat para tetangga sering nongkrong dan bertukar kabar. Dengan nafas terengah, Rana memohon. Pak, tolong panggilkan ayah. Ibu makin parah. Aku takut kehilangan ibu. Salah satu tetangga yang mengenal keluarga itu sejak lama langsung bangkit. Ia bergegas menuju pasar. Ia memanggil Pak Sugih dengan suara lantang, dengan penuh kepanikan. Tak lama kemudian, Pak Sugih pulang dengan wajah bingung. Yang tak diduga, dia juga mengajak Nisa. Namun tatapannya berubah begitu melihat kondisi istrinya. Pada saat yang sama, tetangga yang lain menyampaikan apa yang mereka dengar tentang praktik gelap Bu Sarti, tentang Nisa, tentang kecemburuan dan niat buruk yang selama ini tersembunyi rapi. Pak Sugih pun syok. Begitu juga Nisa. Dia tidak menyangka perbuatannya dengan ibunya selama ini telah diketahui Rana dan bahkan tetangga-tetangga di sekitar rumah Pak Sugih. Pak Sugih pun terpukul. Seakan dunia menghantam dadanya sekaligus. Ia mengakui hubungan gelapnya dengan Nisa di depan Rana. Dengan suara bergetar. Namun ia tak pernah menyangka Bu Sarti dan Nisa
sanggup melakukan hal sejauh itu. Apalagi terhadap istri sahnya, sekaligus ibu dari anaknya sendiri. Malam itu juga, hubungan Pak Sugih dan Nisa berakhir. Awalnya Nisa tidak terima. Namun apa boleh buat? Di situ dia bukan cuma menghadapi Rana dan Pak Sugih, tetapi dia menghadapi tetangga-tetangga sekitar rumah Pak Sugih yang telah marah terhadap ulah mereka. Tak ada perdebatan, tidak ada air mata dari Nisa. Hanya keterkejutan dan kemarahan yang tak mampu ia sembunyikan. Nisa dan Bu Sarti pun dibiarkan pergi, karena mereka semua tahu percuma untuk melaporkan perbuatan mereka ke pihak yang berwenang. Karena tidak ada bukti secara langsung tentang kekejian mereka. Mereka pun segera pergi, melihat para tetangga yang terlihat emosi terhadap mereka. Setelah itu, sesuai permintaan Rana, Pak Sugih akhirnya mengikuti keinginan putrinya, membawa Bu Ranti ke Kiai Mahfud. Di pesantren tua di pinggir kota, Bu Ranti dibersihkan. Santet yang menempel padanya tidak hilang sepenuhnya, tapi kondisinya membaik, cukup untuk bisa berjalan, cukup untuk bisa bernafas lega lagi. Namun luka batin jauh lebih sulit sembuh daripada luka tubuh. Ketika Pak Sugih mencoba meminta maaf dan memohon untuk memperbaiki rumah tangga mereka, Bu Ranti hanya menggeleng pelan. Perempuan itu sudah terlalu hancur, terlalu dikhianati, terlalu sakit. Bu Ranti memilih bercerai. Keputusan itu final. Beberapa minggu kemudian, Bu Ranti dan Rana pindah ke kota asal Bu Ranti. Dengan modal kecil dan sisa tabungan yang ia selamatkan, Bu Ranti membuka toko kain kecil. Waktu pun berlalu. Pelanggan mulai berdatangan. Toko itu pun berkembang sampai sekarang. Toko kain itu masih berdiri. Rana dewasa, meneruskan usaha tersebut setelah ibunya wafat dengan tenang. Sementara itu, Pak Sugih tetap tinggal di kota kecil lamanya. Beberapa tahun setelah kejadian itu ia menikah lagi. Tapi menurut cerita orang-orang di pasar, tak pernah sekalipun ia benar-benar melupakan kesalahannya pada Bu Ranti dan Rana. Dan bagaimana nasib Nisa dan Bu Sarti? Sejak perbuatan mereka terbongkar, nama mereka menghitam di mata orang-orang sekitar. Bu Sarti yang terkenal galak kini lebih banyak diam. Orang-orang bilang sejak malam itu, ia sering terlihat bicara sendiri, menatap kosong, seperti sedang dihantui sesuatu yang tidak bisa ia ceritakan. Beberapa tetangga mengaku melihat Bu Sarti duduk berjam-jam di depan rumahnya. Pandangan tajam mengarah ke jalan, seolah menunggu seseorang yang tak pernah datang. Ada pula yang bilang ia pernah berteriak-teriak di malam hari, menyebut nama Bu Ranti seperti sedang ketakutan oleh bayangan sendiri. Sementara Nisa, hidupnya juga tak lebih baik. Sejak Pak Sugih meninggalkannya, ia juga dijauhi orang sekitarnya, bahkan teman-temannya sendiri. Tak ada yang mau memperkerjakannya di pasar, reputasinya rusak. Ada yang bilang ia mulai sering pindah-pindah pekerjaan, lalu pindah kota tanpa pamit. Beberapa tahun kemudian, kabar tentang Nisa hanya tinggal desas-desus saja. Konon, ia jatuh sakit. Penyakit kulit yang aneh, mirip seperti yang pernah diderita Bu Ranti. Tidak ada yang tahu apakah itu karma, kebetulan, atau sisa balikannya dari apa yang dulu ia dan ibunya kirimkan. Bu Sarti sendiri dikabarkan meninggal beberapa tahun setelah kejadian itu.
Diam-diam, tanpa keluarga yang menemani. Jenazahnya dimakamkan oleh para tetangga atas rasa kemanusiaan, bukan karena kedekatan. Tentang Nisa, tidak ada yang tahu pasti di mana ia sekarang. Ada yang bilang ia masih hidup dalam kondisi tak terurus. Ada juga yang bilang ia meninggal di kota lain. Dan begitulah. Dari rumah yang dulu tampak bahagia, sampai kisah tentang pengkhianatan, santet, dan penyucian diri. Hidup akhirnya membawa mereka ke jalan masing-masing. Yang pasti, dari cerita ini, kita belajar. Kadang musuh bukan datang dari luar, bukan orang asing, bukan orang yang kita curigai. Kadang, musuh itu datang dari orang yang kita panggil keluarga. Dan demikianlah tadi akhir dari kisah teror Gundik. Semoga teman-teman menyukai kisah ini ya. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan kisah ini. Dan jangan lupa untuk mendengarkan kisah-kisah yang lain. Serta tinggalkan komen, like, dan subscribe. Sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbaring kaku, mencoba melepaskannya.